Jamaah salatil Id rahimakumullah, mengawali khutbah Id pada pagi yang sangat berbahagia ini, kita sudah bersama-sama menyatakan sebuah keyakinan kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiada yang lebih besar daripada Zat yang Maha Besar, dan tiada yang Maha Agung daripada Zat yang paling agung. Tiada Zat yang lebih kuasa daripada Zat yang Maha Kuasa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim, wa huwa yawmul azhar, yawmul hajjil akbar, wa huwa yawmun a'zamul ayyam indallahil jalil. Para hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah, hari kita ini adalah hari yang sangat agung dan hari raya yang mulia, hari yang merupakan haji akbar, dan juga diberi nama dengan Yaumun Nahr, yaitu hari penyembelihan kurban. Hari ini adalah merupakan hari yang paling agung indallahil jalil, menurut Allah yang agung, menurut Allah yang maha mulia. Pada hari ini kita disunnahkan dengan sunat muakkad menyembelih binatang kurban sebagai nafak tilas dan kenangan mengenang sunnah yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang konon pada suatu ketika Nabi Ibrahim berkorban 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta. Para malaikat pada heran karena banyaknya kurban yang telah disembelih oleh beliau. Nabi Ibrahim sangat bangga, Nabi Ibrahim sangat gembira karena beliau dapat berkurban dengan kurban yang sangat banyak, karena pada syariatnya kurban adalah merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking bahagianya, saking gembiranya, saking puasnya, saking bersyukurnya, ketika itu Nabi Ibrahim sampai terlanjur bersabda, wallahi law kana li ibnun la arbahannahu fi sabilillah wa ataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala. Demi Allah, jikalau saya mempunyai anak laki-laki, sungguh akan saya sembelih karena mengabdi kepada Allah, dan karena kami benar-benar bersyukur kepada Allah, dan kami ingin mengabdi kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim lupa atas sabdanya yang pernah terlontar dari dirinya, sehingga pada satu ketika Allah memberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah mulai kira-kira berumur
7 tahun. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Ada suara, "Ufi binadrik." Sempurnakanlah nadarmu, laksanakanlah nadarmu, ya Ibrahim. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim bangun tidur. Beliau bertanya-tanya, apakah ini dari setan atau apakah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada malamnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi lagi, persis mimpi yang tadi malamnya. Ada suara, "Ufi binadrik ya Ibrahim." Karena itu, besok harinya, lalu Nabi Ibrahim yakin dan tahu bahwa mimpi itu dan suara itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lalu hari tanggal 9 Dzulhijjah diberi nama hari Arafah. Ketika ragu-ragu, tanggal 8 diberi nama Tarwiyah. Kemudian pada tanggal 10 Nabi Ibrahim ternyata bermimpi lagi. Ada suara, "Ufi binadrik ya Ibrahim." Karena itulah maka Nabi Ibrahim lalu yakin bahwa itu adalah firman Allah. Suatu perintah kepada Nabi Ibrahim agar supaya Nabi Ibrahim dapat menyempurnakan dan melaksanakan nadarnya yang dulu yang sudah terlupakan itu. Pada hari tanggal 10, Nabi Ibrahim berniat dan bermaksud akan berkorban, akan melaksanakan perintah Allah, yaitu akan menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail, yang ganteng, cerdas dan lincah. Iblis datang menggoda Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, apakah tidak kasihan? Kenapa ajunan tak iman? Potrekon segenteng, secerdas, lemah lembut kadito akan disembelih." Hari ya iblis, hari ya perintah Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah akan saya laksanakan. Iblis menjadi kecewa. Kata orang beracun ini, sehingga iblis pindah kepada Siti Hajar, ibu Nabi Ismail. Iblis berkata, "Wahai Siti Hajar, putramu Ismail yang ganteng, yang cerdas, yang halus, tata keramanya itu akan disembelih oleh ayahnya." Itu buktikan, sekarang sudah menyiapkan tali dan pisau besar. Itu perintah Allah, wahai iblis. Apapun yang diperintahkan Allah, maka saya rela dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kembali iblis kecewa besar dan kecewa berat. Yang terakhir, iblis datang kepada Nabi Ismail. "Nabi Ismail, panjenengan kok senang-senang sekali, senyum-senyum, gembira pada hari ini, padahal Nabi Ismail sekarang akan disembelih oleh ayahnya, oleh ayahmu Ismail. Itu sudah bawa tali dan bawa pisau besar untuk menyembelih kamu." Nabi Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim, oleh ayahnya, "Ayo kita pergi ke Mina." Sampai di Mina, Nabi Ibrahim lalu "Ajabu ya bunayya
inni ara fil manam anni arbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku saya bermimpi bahwa saya menyembelih engkau. Gimana menurut pendapatmu? Gimana menurut pikiranmu? Apa mohon maaf atau kita lanjutkan? Kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shadirin. Lanjutkan, ini adalah perintah Allah. Lanjutkan wahai ayahku, ini merupakan perintah Allah. Insyaallah Ananda akan menjadi seorang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu liljabin, maka setelah keduanya menyerah karena Allah, ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah, maka lalu pisau itu diletakkan di leher Nabi Ismail. Tetapi pisau itu walaupun sudah kelaki berkali-kali, pisau itu tidak mempan dan tidak bisa memotong leher Nabi Ismail. Wahai ayahku, lepaskan tali-tali, ikat tangan dan kaki saya, biar tidak kelihatan saya ini melakukan secara terpaksa. Para malaikat di langit sekarang menyaksikan, biar saya disaksikan oleh para malaikat sebagai seorang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah. Ketika pisau mulai diletakkan di leher Nabi Ismail, para malaikat di langit semuanya menangis dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pisau tidak mempan dan tidak bisa memotong leher Nabi Ismail, sedikit pun tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus malaikat Jibril dengan membawa seekor kambing kibas sebagai ganti daripada korban Nabi Ismail. Kemudian baru pisau itu bisa menyembelih, dan yang tersembelih adalah kambing biqudratillah wa bi'aunillah dan wa bi'iradatillah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih putranya, langsung dilaksanakan. Walaupun putranya itu merupakan putra kesayangannya. Menurut para ulama, yang masyhur adalah Nabi Ismail. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bahwa bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Sama, putra Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih putranya yang sangat disayangi, ganteng, lincah, cerdas, sangat menyenangkan. Tetapi langsung oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan, karena itu merupakan perintah. Kita umat Nabi Muhammad disunnatkan dengan sunat muakkad, sunat yang sangat pokok. Pada hari seperti hari sekarang ini disunnatkan menyembelih kurban, baik kambing atau sapi atau unta. Dan Nabi Muhammad SAW ketika 1500 tahun yang lalu bersabda, "Saminu dhahayatun fa innaha ala siratin dhahayatun." Kalau berkorban, agar supaya kita berkorban dengan sapi yang gemuk, yang bagus,
yang mahal, karena nanti korban itu akan menjadi kendaraan kita di atas surat ketika para manusia hamba Allah itu sudah meniti di atas titian, di atas teteh, di atas api neraka. Yang selamat masuk surga, yang celaka jatuh ke neraka. Oleh karena itu, maka kita sunat menyembelih kurban. Kemudian sabdanya lagi, man dhaha tibata nafsihi muhtasiban liudhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang berkurban ikhlas karena Allah, murni, keluar kemurnian dari sanubarinya, maka kurbannya itu nanti akan menjadi tiding aling-aling dari neraka. Ala innal udhiyata tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ingat-ingat bahwa sungguhnya binatang kurban itu dapat menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan, dari bahaya dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu